Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Bunda mohon maaf sebelumnya. Yang sebelumnya kami jadwalkan jam 7.30 karena ada kendala teknis. Pada akhirnya kita baru bisa memulai pukul 8.25. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme adik-adik sekalian juga Ayah Bunda dalam kegiatan pra MPLS kali ini. Baik Ayah Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kegiatan kita kali ini bisa bertemu dalam kegiatan pra MPLS SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ayah Bunda, pada hari ini barangkali ini adalah pertemuan awal kita pada saat pandemi kali ini. Mungkin tidak biasanya untuk kegiatan kita biasanya bisa bertemu di kampus Al-Azhar, kemudian bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru serta teman-teman yang lainnya. Namun mungkin kali ini kita bertemunya melalui virtual ya. Kemarin sempat ada yang bertanya apa itu MPLS. MPLS adalah kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, karena disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, tentu saja program-program yang akan kita laksanakan berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Namun yang unik dan berbeda kali ini, kita akan melaksanakan pengenalan lingkungan sekolahnya secara virtual. Mungkin bisa dibilang unik, juga bisa dibilang menarik, juga mungkin ada beberapa kendala seperti yang baru saja kita alami, tapi mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita belajar menuju teknologi yang lebih baik lagi. Namun sebelumnya barangkali kepada murid-murid ataupun ayah bunda bisa di-mute dulu atau dimatikan dulu suaranya agar tidak yang berbicara atau mungkin agar terdengar suaranya sampai ke partisipan yang lain adalah yang dari SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Baik. Nah, apabila nanti ada pertanyaan atau interaktif, nanti bisa dinyalakan kembali suaranya dari partisipan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ayah bunda serta murid-murid SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur kelas 7 murid baru. Kali ini kita akan memulai pra MPLS karena MPLS sendiri insya Allah akan dilaksanakan selama 5 hari ya adik-adik kelas 7. Jadi kita akan melaksanakan MPLS 5 hari mulai dari tanggal 13 sampai dengan nanti tanggal 17 Juli 2020. Namun sebelumnya mungkin pertemuan awal kali ini kita sebut dengan pra MPLS atau pembekalan MPLS. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan ataupun bedah buku mengenai buku panduan MPLS. Kemudian di dalamnya juga, kemudian yang keempat yakni adalah pembagian kelompok dan guru pembimbing. Ayah bunda atau adik-adik sekalian, sebelumnya mungkin saya sudah share mengenai buku panduan ya, bisa dilihat buku panduan di dalamnya. Ada nama-nama kelompok, juga nama-nama pembimbing, serta juga kegiatan, serta juga tata tertib yang ada di dalamnya. Baik, ayah bunda yang sebelum juga adik-adik sekalian menuju ke acara selanjutnya, yakni adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur.
yang akan memaparkan mengenai program MPLS selama 5 hari ke depan, yakni pembelajaran jarak jauh secara virtual. Dan yang saya hormati Bapak Kepala SMP Islam Malaja 20 Cianjur, Bapak Dede Kadaresman STD, kami persilahkan untuk hadir menyampaikan pemaparan mengenai MPLS ini. Baik ayah bunda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati ayah bunda calon murid SMP Islam Al-Azhar Cianjur dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap wajah meskipun melalui virtual. Insya Allah kegiatan pada hari ini atas berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bahwa pada hari ini kita programkan dalam rangka menyambut kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau istilah lainnya adalah pra-MPLS. Dan tentu yang diharapkan adalah bahwa melalui kegiatan kita pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, begitu juga dengan ayah bunda, mendapatkan pembekalan dari panitia keterkaitan dengan pelaksanaan MPLS itu sendiri. Sehingga nanti pada kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Juli, kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena MPLS ini adalah dalam rangka wujud untuk menyampaikan seluruh program yang ada di sekolah ini. Nah, oleh karena itu mohon ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian bisa tuntas mengikuti kegiatan pra-MPLS ini. Ada beberapa hal yang barangkali nantinya akan disampaikan oleh para panitia keterkaitan dengan persiapan-persiapan, baik itu yang menyangkut masalah kepanitiaan, masalah program kegiatannya, kemudian masalah juga nanti persiapan pembelajaran jarak jauh yang insya Allah itu akan kita sampaikan beberapa diantaranya melalui pra-MPLS ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga para pengikut yang dimuliakan. Ayah, bunda dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak hormati. Pertama, Bapak sebagai kepala SMP Islam Al-Azhar Cianjur menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Islam Al-Azhar Cianjur. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ayah bunda sekalian untuk bisa menitipkan putra putrinya di SMP Islam Al-Azhar Cianjur. Doakan kami semua, Bapak dan Ibu guru khususnya, untuk bisa mendampingi Ananda nanti pada saat pembelajaran pendidikannya di SMP Islam Al-Azhar Cianjur. Sehingga harapannya pendidikan anak-anakku sekalian bisa sesuai dengan harapan kita bersama.
Ada beberapa hal yang barangkali melalui kegiatan pra-MPLS ini yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran di SMP Islam Al-Azhar Rukun Cianjur di masa transisi COVID-19. Hal ini perlu kita ketahui bersama sehingga nanti kita mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung. Nah, yang melatar belakangi dari pelaksanaan pembelajaran di SMP Islam Al-Azhar Rukun Cianjur pada masa transisi COVID-19 adalah dengan melihat bahwa pelaksanaan di tahun ajaran baru ini itu akan dimulai pada bulan Juli sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan juga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Namun kita melihat pada kondisi yang ada bahwa penyebaran COVID-19 ini masih terlalu tinggi. Kita bisa melihat data-data itu di tayangan televisi ataupun di media-media yang lain. Nah, lebih dari 91% populasi murid di dunia ini dipengaruhi oleh penutupan sekolah. Dampak pandemi COVID-19 berdasarkan UNESCO, di mana survei KPAI mengungkapkan bahwa hampir 139 atau 17,5% dari 800 orang anak di Indonesia itu terpapar corona. 80% orang tua murid menghendaki bahwa pembelajaran tetap dilaksanakan dari rumah. Begitu pula keputusan Menteri dari Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana bahwa tahun pelajaran 2020 atau 2021 itu akan dimulai pada bulan Juli, tepatnya adalah pada tanggal 13 Juli 2020. Yang kedua, syarat satuan pendidikan dapat digelar pembelajaran tatap muka jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, keberadaan satuan pendidikan berada pada zona hijau. Nah, kita lihat bahwa secara peta nasional bahwa kondisi di Pulau Jawa ini hampir semua rata-rata kondisi zonanya adalah zona merah atau kuning. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Cianjur? Di Kabupaten Cianjur ini boleh terbilang juga masuk ke dalam zona merah dan kuning. Termasuk keberadaan SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur itu pada zona kuning. Nah, sehingga kita tidak masuk pada zona hijau kalau berdasarkan pada syarat itu. Kemudian yang kedua, sekolah dibuka berdasarkan tatap muka itu harus ada izin dari pemerintah daerah atau kantor wilayah yang ada di daerah tersebut. Ya, salah satunya adalah dari Pemda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Nah, sampai hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur belum mengeluarkan surat terkait dengan sekolah-sekolah mana yang boleh diizinkan untuk berlangsungnya tatap muka. Karena melihat kondisi bahwa sebagian besar daerah-daerah yang ada di Kabupaten Cianjur ini masuk ke dalam zona kuning. Kemudian yang ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Artinya bahwa setiap sekolah yang akan membuka pembelajarannya berdasarkan tatap muka harus memenuhi protokol kesehatan. Apakah itu yang menyangkut masalah sarana prasarana ataupun masalah perilaku orang yang ada di satuan pendidikan itu. Kemudian yang keempat, nah ini adalah hal yang semestinya barangkali mendapatkan respon yang mendasar, itu bagaimana orang tua atau wali murid harus memberikan persetujuan kepada putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembelajaran dapat dilakukan dari rumah. Sehingga
pada kondisi yang ada, SMP Islam Al-Azhar Rukun Cianjur mengawali tahun pembelajaran 2020-2021, kami diarahkan oleh pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang berpusat di Kebayoran Baru. Maka seluruh sekolah-sekolah Al-Azhar pada kondisi saat ini perlu dilakukan pembelajaran jarak jauh, yang mana terhitung dari bulan Juli sampai Desember 2020 yang akan datang. Mengingat kondisi kita masih belum begitu normal ya, terhadap kondisi COVID-19 ini. Nah, dengan kondisi yang ada itu, maka kami sebagai institusi yang dipercaya oleh ayah bunda sekalian, selayaknya kami akan memberikan layanan yang terbaik. Dalam hal ini kami sudah menyiapkan beberapa strategi dan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan pada bulan Juli sampai Desember nanti. Di mana yang pertama, kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 2 termin, yang insya Allah pembelajaran itu akan dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat, dan jam pembelajarannya akan dimulai dari jam 7 sampai jam 15. Nah, selama jam 7 sampai jam 15 itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran langsung melalui virtual. Yang kedua adalah pembelajaran non-virtual. Nah, pada pukul 7 sampai pukul 13 itu akan kita jadwalkan pembelajaran akademik yang terjadwal sesuai dengan jadwal pelajaran. Kemudian pada pukul 13 sampai pada pukul 15 itu akan kita lakukan sebagai layanan sekolah, di mana di dalamnya akan diisi dengan kegiatan pembinaan keagamaan dan pengembangan life skill. Kemudian ada ketentuan pembelajaran khususnya bagi murid. Nah, ini anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Nah, ketentuan pembelajaran yang diterapkan di SMP Islam Al-Azhar Rukun Cianjur, yang pertama adalah Ananda sebagai murid wajib hadir 10 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dimulai. Artinya semua perangkat pembelajaran harus sudah disiapkan 10 menit sebelum aktivitas pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, murid harus mempersiapkan buku dan device yang diperlukan dalam pembelajaran. Buku paketnya harus siap, buku tulisnya harus siap, kemudian laptopnya harus siap, jaringan internetnya harus siap. Semua itu dalam rangka untuk memperlancar bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian yang ketiga, pada saat pelaksanaan pembelajaran, murid diharuskan berseragam rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Nanti akan disampaikan oleh panitia keterkaitan dengan penggunaan seragam, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi tidak ada pada saat pembelajaran jarak jauh, murid menggunakan baju bebas. Kemudian yang keempat, murid senantiasa mentaati peraturan pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun nanti oleh pihak tanse. Apa itu tanse? Tanse adalah ketahanan sekolah. Artinya Bapak Ibu yang membidangi masalah tata tertib sekolah. Kemudian yang kelima, murid tetap melaksanakan kegiatan rutin pembiasaan keagamaan sesuai arahan sekolah. Nah, karena kita sebagai sekolah Islam yang tentu di dalamnya ada pembiasaan-pembiasaan Islami, maka pembiasaan-pembiasaan itu nanti akan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Sehingga nanti beberapa diantaranya ada pengecekan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga kami sudah menyiapkan bagaimana struktur kurikulum pembelajaran jarak jauh. Nah, struktur kurikulum pembelajaran jarak jauh ini untuk kelas 7 itu dalam 1 minggu ada 30 jam pembelajaran, di mana terbagi ke dalam beberapa mata pelajaran, diantaranya untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu 2 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Al-Quran 2 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 3 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, IPA 4 jam pelajaran, IPS 3 jam pelajaran,
bahasa Inggris 3 jam pelajaran, seni budaya 1 jam pelajaran, penjaskes 1 jam pelajaran, bahasa Arab 2 jam pembelajaran, prakarya 1 jam pembelajaran, kemudian bahasa Sunda 1 jam pembelajaran, dan BK 1 jam pembelajaran. Nah, sehingga total dalam 1 minggu ada 30 jam pembelajaran. Nah, kalau kita lihat pada struktur kurikulum dalam situasi normal, bahwa pembelajaran di SMP Islam Al-Azhar Cianjur itu adalah 44 jam pelajaran. Karena kita pembelajarannya jarak jauh, maka tadi kita sedikit efisiensikan menjadi 30 jam pembelajaran. Tapi tidak akan mengurangi targetan materi yang nanti disampaikan. Insya Allah Bapak dan Ibu Guru di SMP Islam Al-Azhar Cianjur sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini akan maksimal. Nah, kemudian kami menyampaikan contoh skema jadwal pembelajaran jarak jauh. Nah, perlu diketahui bahwa tadi kita akan memulai pembelajaran kita dari jam 7.00 sampai jam 15.00. Termin pertama adalah pembelajaran melalui virtual, yaitu dari jam 7 sampai jam 13. Itu akan diisi dengan yang pertama, untuk jam 7 sampai jam 8 adalah kegiatan pembiasaan, yaitu ada ikrar, kemudian ada tadarus Al-Quran, kemudian ada sholat duha, kemudian absensi, dan pembinaan wali kelas. Itu 1 jam untuk kegiatan-kegiatan di pagi hari. Dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran dari jam 8 sampai jam 8.30 itu adalah jam KBM pertama. Jam 8.30 sampai jam 9 jam KBM kedua. Kemudian dari jam 9 sampai 9.30 itu istirahat. Kemudian dilanjutkan jam 9.30 sampai jam 10 jam pembelajaran ketiga. Jam 10 sampai jam 10.30 adalah jam pembelajaran keempat. 10.30 sampai pukul 11 itu adalah istirahat kedua. Kemudian dari jam 11 sampai 11.30 jam pembelajaran kelima. 11.30 sampai jam 12 itu adalah jam pembelajaran keenam. Jam 12 sampai jam 12.30 istirahat dan melaksanakan sholat zuhur. Dari jam 12.30 sampai jam 13 itu ada kegiatan pembinaan. Biasa diisi dengan kegiatan tahfidz, tahsin, bimbingan konseling, ataupun kegiatan-kegiatan life skill lainnya yang sudah diprogramkan oleh tim kurikulum. Kemudian dari jam 13 sampai jam 15 itu adalah layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya adalah untuk kegiatan pendalaman materi. Salah satunya adalah penugasan. Nah, itu bisa dilakukan dengan non-virtual. Kemudian ada juga kegiatan layanan ekstrakurikuler yang bisa dilakukan secara virtual. Nah, jadi pukul 13 sampai 15 itu dilakukan non-virtual. Kemudian dilanjutkan bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dapat dimaksimalkan, ya, sehingga Al-Azhar punya learning management system dan Google Classroom itu sendiri. Nah, yang dimaksud adalah bahwa nanti proses kegiatan pembelajaran jarak jauh ini akan melalui aplikasi Google Meet yang sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga dimungkinkan bahwa Ananda semua atau bapak atau ayah dan ayah bunda semuanya bisa ikut mendukung untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, terutama dalam hal penyiapan sarana prasarana dan pendampingannya, sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini sesuai dengan harapan kita bersama bisa berjalan dengan lancar, sehingga kekuatan bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik harus ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan Ananda. Jadi kalau salah satunya terputus, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, harapannya adalah bagi kami dukungan dari orang tua untuk pendampingan kepada anak di rumah itu bisa sama-sama kita optimalkan, sehingga kami dalam memberikan layanan pembelajaran itu bisa maksimal dan Ananda di rumah juga bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hari pertama di sekolah, bagaimana kegiatan minggu pertama di sekolah? Nah, ini yang dimaksud adalah
kegiatan minggu pertama akan diisi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana tujuannya adalah yang pertama bisa memahami dan menghayati serta melaksanakan visi dan misi pendidikan YPI Al-Azhar. Yang kedua, memahami dan melaksanakan tata kehidupan yang islami, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang kemudian yang keempat, menambahkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif, terutama pada pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memahami dan melaksanakan tata tertib dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang terakhir adalah untuk membangun silaturahmi antar warga sekolah. Nah, peserta kegiatan MPLS ini insya Allah akan diikuti oleh seluruh murid kelas 7 ya, untuk tahun pelajaran 2020-2021. Di mana waktu pelaksanaannya adalah dari hari Senin sampai Jumat, yaitu tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Waktunya adalah pukul 7 sampai dengan selesai. Tempatnya adalah di rumah masing-masing melalui virtual. Panitia dan pemateri MPLS kami tugaskan mulai dari unsur pimpinan, yaitu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada pembina OSIS atau staf urusan kemuridan. Kemudian ada beberapa guru yang ditugaskan melalui surat tugas kepala sekolah. Kemudian ada pengurus OSIS dan MPK, ada pengurus jamiah, ada juga narasumber lain yang nanti akan kami undang. Kemudian materi dari MPLS itu sendiri di SMP Islam Al-Azhar Cianjur meliputi 9 pokok materi. Yang pertama tentang akidah dan ibadah, yang kedua tentang keal-ajaran dan pola pembinaan muslim, yang ketiga adalah wawasan Wiata Mandala, yang keempat kurikulum sekolah dan aturan PJJ pada masa pandemi COVID-19, yang kelima tata tertib murid, yang keenam cara belajar yang baik, yang ketujuh bimbingan dan konseling, kemudian yang selanjutnya adalah OSIS dan ekstrakurikuler, serta yang terakhir adalah pendidikan adab. Barangkali Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kegiatan pra-MPLS ini. Selanjutnya nanti akan dikupas tuntas buku panduan MPLS-nya oleh panitia. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran, dan hingga pada akhirnya nanti pada saat pelaksanaan MPLS tentunya dapat berjalan dengan lancar. Semua itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Manusia hanya bisa berikhtiar dengan maksimal, dan insya Allah setiap rencana yang kita perbuat, ya, mudah-mudahan jika dipersiapkan dengan sebaik-baiknya akan membuahkan hasil yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian, selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Islam Al-Azhar Cianjur tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan 13 sampai 17 Juli 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur yang telah memberikan sambutan serta pemaparannya mengenai kegiatan pra-MPLS ini. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian masih menyimak ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, yakni kita akan membedah buku MPLS. Mungkin tadi juga saya sudah share melalui grup mengenai buku MPLS ini. Kita akan mulai langsung saja. Jadi insya Allah kegiatan MPLS-nya akan berjalan selama 5 hari. Nah, dimulai dari hari Senin tanggal 13 sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 17. Baik, mungkin bisa di-share juga untuk MPLS-nya. Untuk buku MPLS-nya dimulai dari kegiatan yang pertama. Ini insya Allah untuk saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib. Nah, adik-adik sekalian juga ya bunda, insya Allah untuk kegiatan MPLS cukup diikuti oleh murid-murid kelas 7 saja, dan mungkin ayah bunda bisa memantau untuk kegiatannya. Nah, yang pertama untuk tata tertib kegiatan, barangkali baju SD-nya masih ada ya. Jadi pertama kita akan tetap
Masih ada? Baju SD-nya masih ada ya? Nah, untuk masih ya, mudah-mudahan masih cukup ya, karena biasanya kemarin waktu pandemi banyak yang mulai udah kecil, tapi mudah-mudahan masih cukup ya untuk digunakan. Nah, untuk yang pertama peraturannya adalah silahkan adik-adik sekalian menggunakan pakaian asal SD. Jadi yang pertama silahkan menggunakan pakaian asal SD-nya sesuai dengan hari yang digunakan. Misalkan kalau hari Senin menggunakan pakaian putih-putih, hari Selasanya kalau biasanya menggunakan baju putih merah, berarti digunakan baju putih merahnya, atau yang berasal dari SD Selasa menggunakan pakaiannya sesuai dengan hari yang digunakan, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian peraturan yang kedua mengenai tata tertib, yakni peserta menggunakan laptop atau smartphone atau tablet yang mendukung aplikasi Google Meet. Karena insya Allah ke depannya kita akan pembelajarannya akan selalu menggunakan aplikasi Google Meet. Selanjutnya, 3. Peserta memastikan jaringan internet terkondisi dengan baik dan baterai laptop atau handphonenya mencukupi. Yang keempat, peserta wajib menyalakan video kamera. Jadi nanti untuk selama kegiatan MPLS, karena namanya juga MPLS, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, jadi diharapkan kameranya dinampakkan ya, dilihat, karena mungkin Bapak Ibu guru juga ingin mengenal. Mudah-mudahan nanti ketika sudah masuk ke sekolah, kita sudah diperkenankan untuk masuk ke sekolah, sudah kenal ini siapa orang-orangnya, seperti itu. Juga tentunya Ibu Bapak guru juga memperlihatkan wajah kan. Mungkin sebelumnya juga perkenalkan, tadi belum sempat memperkenalkan nama Ibu Nurani Widyastuti, nanti mungkin akan mengajar matematika. Seperti itu. Kebetulan untuk kali ini ditugaskan untuk menjadi koordinator pada kegiatan MPLS. Nah, sudah ada yang mengenalkan juga, ini ada Al-Razi ya, biasa dipanggil Razi. Selanjutnya tadi juga sempat dibilang, mungkin bisa diperlihatkan videonya wajah-wajah adik-adik semuanya. Ayah bunda boleh dibantu ya untuk supaya videonya terlihat wajahnya semuanya ya. Nah, kemudian yang kelima, peserta menentukan posisi yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Jadi kalau misalkan dekat pengennya buka Google Meet-nya di pinggir jalan, mungkin bisa di kamarnya supaya menghindari kebisingan gitu ya. Selanjutnya ada juga yang keenam, peserta wajib mengisi daftar hadir. Jadi insya Allah hari ini pun akan di-share mengenai daftar hadir untuk pra-MPLS pendataan. Kemudian nanti selama dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya akan ada terus Google Form yang harus diisi untuk daftar hadir kegiatan MPLS. Nanti untuk Google Form-nya akan di-share melalui grup angkatan. Nah, sebelumnya kan ada grup angkatan orang tua ya, ayah bunda, nanti mungkin ada Google Form yang isinya adalah mengisi format untuk nomor handphone adik-adik ya, murid kelas 7. Jadi nanti ada grup orang tua di WhatsApp, ada juga nanti grup khusus untuk murid-murid kelas 7 supaya koordinasinya lebih lancar. Karena barangkali mungkin ayah bundanya bekerja di luar, adik-adiknya masih ada di rumah, jadi komunikasi antara kita dengan murid-murid kelas 7 jauh lebih lancar. Insya Allah nanti akan segera dibuatkan. Jika sudah mengisi Google Form-nya, kita akan membuat grup angkatan untuk WhatsApp khusus angkatan kelas 7 angkatan 14 ya. Selanjutnya, peserta tidak meninggalkan MPLS virtual. Jadi selama kegiatan terus diikutin, insya Allah waktunya mulai dari 7.30 sampai dengan jam 10.30. Ada sinkronus dan asinkronus. Jadi ada yang kita bertatap muka langsung seperti ini, kemudian nanti di akhir sekitar 30 menit ada tugas yang kita tidak bertatap muka langsung. Selanjutnya, namun mungkin untuk menghindari teknik seperti yang tadi sudah kita alami sebelumnya, jadi kita persiapkan walaupun mulainya jam 7.30, kita mungkin akan mempersiapkannya mulai dari jam 7 ya, adik-adik murid kelas 7. Kemudian barang yang wajib disiapkan itu tadi boleh laptop, boleh smartphone atau tabletnya.
Kemudian tetap mempersiapkan alat tulis walaupun secara virtual, mungkin ada yang perlu kita catat. Tetap mempersiapkan alat tulisnya baik buku maupun pensel atau pulpen. Kemudian, walaupun kita melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual, namun mungkin untuk adik-adik murid kelas 7 baik putra dan putri tetap mempersiapkan alat sholat. Nah, alat sholatnya yaitu untuk sholat duha bersama. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh Bapak Husain Syarif. Jadi untuk murid putri tetap mempersiapkan alat sholatnya, yaitu yang berwarna mukenanya warna putih polos dengan sajadahnya. Sedangkan untuk murid putra tentu menggunakan peci berwarna hitam. Tadi mungkin bisa dilihat ya, Bapak KS menggunakan peci warna hitam, menjadi kebanggaan buat kita semua juga. Sebagai identitas murid Al-Azhar 20 Cianjur, kita menggunakan peci berwarna hitam. Kemudian apabila seragam sekolahnya asal SD-nya ini pendek, untuk yang laki-laki bisa menggunakan sarung dan mempersiapkan sajadah. Kemudian selanjutnya juga apalagi yang perlu disiapkan untuk kegiatan MPLS, salah satunya adalah juz amma ataupun Al-Quran ya, karena untuk hari Jumat kita ada pembiasaan yaitu membaca surat Al-Kahfi. Nah, jadi boleh juz amma, boleh Al-Quran. Insya Allah sudah ada di rumah, tinggal dipersiapkan di dekat kameranya ya, atau di dekat laptop atau handphonenya. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan, salah satunya adalah buku panduan MPLS. Adik-adik sekalian boleh mencetak buku MPLS-nya ataupun bisa dibaca langsung di handphonenya. Tadi saya sudah share buku panduannya. Kemudian ada lagi peserta wajib mengunduh aplikasi Google Meet, kemudian ada juga Google di dalamnya ada Canva juga, yang perlu diunduh di aplikasi yang ada di handphone ataupun laptop itu Google Meet dan Canva. Sedangkan untuk yang lainnya, asalkan sudah memiliki akun Google, itu bisa langsung menggunakan Google Drive, Google Form, dan Quizzes. Kemudian catat tertib yang ke-12, peserta turut aktif dalam memberikan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya. Kemudian kepada siapa kita harus melakukan 5S? Kepada seluruh warga ya, baik itu teman, guru, kemudian karyawan, juga panitia OSIS. Nah, di sini mungkin ada juga kakak OSIS yang ikut dalam Google Meet ya. Di sini ada Kak Fajar, ketua OSIS, ada Kak Matin, juga Kak Zidan ikut bergabung dalam kegiatan kali ini. Selanjutnya, peraturan yang nomor ke-13 adalah ketentuan lainnya insya Allah akan diatur lebih lanjut pada saat kegiatan MPLS jika memang diperlukan. Mungkin itu dari peraturan kegiatannya. Kemudian insya Allah untuk selanjutnya adalah saya akan coba buat menyampaikan mengenai kegiatan selama 5 hari ini. Jadi di buku panduan di sana sudah terdapat ikrar 3 bahasa. Bahasa apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Nah, insya Allah juga kita akan coba juga Asmaul Husna ya. Mungkin untuk yang dari SD Al-Azhar 18 sudah terbiasa dengan Asmaul Husna, tapi di pembiasaan keagamaan kita setiap pagi ada pertama-tama itu selalu ikrar bersama terlebih dahulu. Setelah ikrar dilanjutkan dengan Asmaul Husna, setelah Asmaul Husna dilanjutkan dengan Tadarus Al-Quran, kemudian kultum. Nah, kita mulai untuk hari Senin ya. Boleh dibuka buku panduannya untuk hari Senin. Nah, adik-adik sekalian nanti akan bergabung dengan Bapak Ibu pembimbing. Bapak Ibu pembimbingnya terdiri dari pembimbing putra dan pembimbing putri. Untuk pembimbing putra, insya Allah akan didampingi oleh Bapak Hadi Kusmayadi, kemudian Bapak Musyin Asyari, kemudian Bapak Kami Rustandi. Sedangkan untuk pembimbing putrinya, insya Allah akan didampingi oleh Ibu Hajiah Nenek Mustika Maryam, kemudian Ibu Lela Salsiah dan Ibu Clarissa dari Putri. Nah, nanti akan dibagi kelompok putra dan kelompok putri.
Nah, setelah pembagian kelompok ini, insya Allah untuk ikrar bersama pada hari Senin ini menggunakan ikrar berbahasa Indonesia. Hari Selasa menggunakan ikrar bahasa Inggris, hari Rabu menggunakan ikrar bahasa Sunda, hari Kamis menggunakan bahasa Indonesia, dan hari Jumat menggunakan ikrar bahasa Inggris. Insya Allah pemimpin ikrar akan dipimpin oleh kakak-kakak OSIS yang insya Allah nanti juga akan ibu sekalian perkenalkan kakak-kakak OSIS dan MTK-nya. Selanjutnya untuk Asmaul Husna pun kita akan coba untuk Asmaul Husna dipimpin oleh kakak OSIS dan MTK, sedangkan adik-adik sekalian boleh mengikutinya dari rumah. Selanjutnya Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini karena dibuat kelompok putra dan kelompok putri. Untuk hari pertama kita akan coba Tadarus Al-Quran surat Asy-Syam ya. Nah, jadi bagaimana teknis pembacaan surat Asy-Syam? Nah, teknis pembacaannya adalah yang pertama dibacakan ayat per ayat. Jadi misalkan Al-Razi baca ayat pertama, kemudian nanti Muhammad Dafa ayat keduanya, kemudian misalkan Fardan ayat ketiganya, dan dilanjutkan oleh yang lainnya. Atau misalkan yang putrinya ayat pertamanya oleh Siti Anugrah, yang ayat keduanya oleh Sekwil, dan yang ayat ketiganya oleh Puri. Misalkan seperti itu. Jadi nanti ada digilir tiap anak membacakan ayat Al-Quran. Maka juz amma atau Al-Qurannya wajib dipersiapkan sebelum memulai MPLS. Selanjutnya kegiatan yang keempat selama kegiatan bersama dengan PJ kelompok, yakni adalah kultum. Nah, kultum ini dilakukan oleh satu orang dari perwakilan murid MPLS baik putra atau putri. Kami tidak akan menunjuk atau memilih siapa yang berkultum, tapi yang mengajukan diri untuk kultum pada saat kegiatan PJ kelompok mudah-mudahan mau ya mengajukan diri, Bu saya mau kultum. Nah, tema kultumnya sudah ada ya di buku panduan. Nah, siapa tuh yang mau? Al-Razi mau? Nah, boleh chat ya, karena ibu interaksinya tidak bisa langsung dengan suara, jadi boleh sampaikan melalui chat. Selanjutnya adalah arahan mengenai kegiatan selama MPLS. Nah, untuk hari pertama mungkin tidak jam 7.30, tapi kita akan mulai lebih pagi, yaitu mulainya jam 7 ya. Insya Allah sudah dengan menggunakan seragam asal sekolah masing-masing, rapi, sudah mandi juga. Jangan pakai baju seragamnya, tapi ternyata belum mandi ya, karena ada di rumah. Ya, kemudian untuk materi yang pertama pada hari Senin dan hari Senin ini wawasan Wiata Mandala dan pendidikan adat. Kemudian nanti setelah kegiatannya kita akan laksanakan sholat duha bersama. Insya Allah akan dibimbing oleh Bapak Husin. Jadi nanti teknisnya adalah seperti ini. Misalkan ini ada handphone yang digunakan untuk Google Meet. Nanti disimpan, kemudian kalian sholat. Nah, kameranya dihadapkan pada saat kalian sholat seperti itu. Jadi ini handphonenya menghadap pada saat kalian sholat. Lalu doanya bagaimana, Bu? Doa setelah sholat duhanya. Insya Allah untuk doa setelah sholat duhanya nanti dibimbing oleh kakak OSIS dan MPK. Seperti itu. Nanti dibimbing oleh kakak OSIS dan MPK. Ya, selanjutnya setelah kegiatan MPLS mengenai materi dan pembiasaan keagamaan nanti ditutup dengan evaluasi. Evaluasinya bisa menggunakan quizzes, Google Form, kemudian ada juga kita mencoba menggunakan aplikasi Canva untuk merangkum materinya, nanti diupload menggunakan Google Drive. Nah, untuk PJJ kali ini memang banyak hal yang perlu disiapkan, kecakapan dalam menggunakan IT yang perlu disiapkan, tapi insya Allah kalau dibilang kalian anak milenial, insya Allah mudah banget dalam menggunakannya ya, seperti itu. Itu untuk hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang berbeda adalah pada hari Jumat. Nah, hari Jumat ini insya Allah gampang katanya ya, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian untuk hari Jumat ada yang berbeda. Ini hari Jumat ini ada kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Biasanya yang sudah tuh tahun sebelumnya kita ada Expo Show menampilkan berbagai macam atraksi ataupun percobaan di Lampang, dan itu seru banget karena saya pengen ikut ekskul tersebut gitu ya. Tapi mungkin kali ini bisa ditayangkan secara virtual menggunakan video yang ada.
Kemudian nanti kalian bisa mengisi format kuesioner mau masuk ke eskul yang mana, seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari Senin sampai Jumat kita bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik ya. Selanjutnya ada beberapa pemateri. Nah, di sini di buku panduan juga ada nama Bapak Ibu guru ya. Nah, boleh disimak, di sana ada wajah Bapak Ibu guru, mulai dari Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Dede Kadarasman, kemudian ada Bapak Ibu guru yang lainnya. Mohon disimak dengan baik karena nanti ada kuisnya, dan kuisnya pun nanti akan dinilai mana murid yang paling baik dalam dalam memenangkan kuis tersebut gitu ya. Nanti akan juga diberikan penghargaan kepada putra-putri terbaik dalam kegiatan NPLS ini. Jadi nanti ada peserta putra terbaik, ada peserta putri terbaik yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru, juga yang akan dinilai oleh kakak, OSIS, dan MPK. Mana murid MPLS yang aktif, kemudian mana pula murid yang mengumpulkan tugasnya dengan baik, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, itu juga akan menjadi penilaian buat kami. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan kali ini mungkin ada juga sosialisasi bagaimana cara menggunakan Google Meet. Tadi Google Meet ini mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Zoom meeting sebelumnya, tapi kita memilih untuk menggunakan Google Meet. Salah satunya adalah karena penggunaan Google Meet ini dinilai lebih stabil dibandingkan menggunakan Zoom. Kemudian juga waktu yang digunakan udah famous ya Bu Clarissa. Udah kenal ya? Baik, Bu Clarissa guru BK. Dan selanjutnya ada Bapak Hadi Kusmayadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ada yang satu kelompok nanti dibimbing dengan Pak Hadi. Ada ya. Waalaikumsalam. Semangat Pak ya, Hadi semangat guru ya. seni budaya. Dan selanjutnya yang tadi sudah berbicara ada Bapak Husin Asyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Pak Husin guru apa Pak Husin? Oh, saya guru bahasa Arab. Nanti belajar bahasa Arab dengan Bapak insya Allah. Insya Allah. Dan selanjutnya pemimpin selanjutnya adalah Bapak Tony Rustandi. Bapak Tony Rustandi. Nah, nanti juga ada Bapak Tony Rustandi yang akan membimbing kalian di kelompok. Ada yang satu kelompok dengan Bapak Tony Rustandi, guru pembimbingnya? Nah, silakan Bapak Tony disapa dulu. Halo, assalamualaikum. Nah, Pak Tony nanti mengajar mata pelajaran IPS ya. Nah, seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih Pak Tony. Nah, ini Bu Ajeng yang suka ngemerein, perkenalkan juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada juga Bapak Fajar. Pak Fajar juga YouTuber, salah satu YouTuber juga. Ada yang jadi YouTuber? Ya, Assalamualaikum. Tadi ada yang nanyain guru BK Zaman Now TV itu apa? Nah, ini yang punyanya. Iya. Baik, tadi ada yang nanya, ada guru BK Zaman Now TV yang lagi berbicara di sini. Ini siapa sih? Tadi ada Pak Fajar ya. Nanti kalian boleh juga ikut subscribe-nya Pak Fajar, atau nanti juga kita punya channel sendiri untuk SMP Islam Malaysia 20 Cianjur, baru dirilis kemarin, belum lama ini. Boleh kalian subscribe juga ya. Di sana juga insya Allah untuk kegiatan kali ini juga kita akan upload. Iya, like, comment, and subscribe, oke? Baik anak-anak, mungkin itu mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan lebih banyak lagi, karena partisipannya mungkin sekarang belum terlalu banyak yang bergabung, tapi mungkin untuk selanjutnya partisipannya bisa jauh lebih banyak lagi.
Dan yang ikut untuk kegiatan Google Meet ini untuk minggu depan adalah murid-murid SMP Isama Al 20 Cianjur, murid kelas 7 ya. Ayah bundanya boleh mendampingi saja. Sementara yang wajib ikut dalam kegiatan MPLS virtual ini adalah kalian semua murid-murid kelas 7. Mungkin demikian kegiatan pra-MPLS kali ini atau pembekalan MPLS kali ini. Dan tadi ada nasihat dari Bapak Husin Asyari, kita laksanakan kegiatan sholat duha bersama ya. Kita laksanakan kegiatan sholat duha bersama. Jadi kameranya masih on, silahkan ambil wudhunya, ambil wudhu, kemudian sholat duha bersama. Bukan berjamaah, tapi sholat duha bersama. Demikian kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ya. Ya, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya. Kamera webcam Bluetooth ya? Kamera webcam yang pakai kabel ke tempat lain. Iya, boleh share di handphone saja. Jadi cukup ininya aja, kameranya aja yang digeser, atau kamu sholat duha bersamanya di depan kameranya itu masih bisa seperti itu. Iya, tinggal laptopnya aja. Misalkan ini kayak ibu kan pakai bawa laptop juga nih, laptopnya tinggal diarahkan. Ini kalian lagi sholat duha, laptopnya tinggal diarahkan aja ke kalian seperti itu. Iya, baik, itu aja. Yang penting kalian melaksanakan kegiatan sholat duha. Nanti sholat duhanya, untuk doanya boleh masing-masing. Insya Allah setelah ini juga ibu akan buatkan grup untuk kalian ya, khusus murid-murid. Kemudian nanti akan di-share juga Google Form, silahkan diisi sampai maksimal pukul 10.30 ya, sudah selesai diisi, supaya kita nanti ada kegiatan secara MPLS bisa diikuti dan dilaksanakan seperti itu. Boleh sambil dicas laptopnya ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi, boleh nanti share di grup orang tua dulu. Setelah itu nanti kalian isi Google Form. Setelah Google Form baru nanti ibu akan buatkan grup khusus untuk murid-murid kelas 7 ya. Seperti itu. Google Formnya setelah ini akan di-share ya. Nanti oleh Bu Lela akan di-share Google Formnya. Seperti itu. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.